Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, tema hari ini adalah apakah lobster yang kehilangan kaki atau capitnya itu nanti dia akan tumbuh kembali. Jadi ini adalah contoh lobster yang kehilangan capit dan kakinya ya. Nah, bisa dilihat itu. Nah, ini saya simpan sendiri. Karena kalau tidak saya simpan sendiri, itu nanti akan dihabisi oleh teman-temannya. Jadi nanti dimakan ya, dikanibal. Jadi lobster kan dia kan binatang yang tidak pandang bulu, jadi sesamanya akan dia makan. Nah, ini contohnya. Nah, ini kehilangan capit sama kakinya ya, dia masih tetap hidup. Yang biasanya mati itu kalau misalnya diserang di bagian mata ini. Nah, pasti dia nanti kemungkinan besar akan mati. Kalau cuma diserang kaki atau capitnya ini masih aman. Kalau diserang bagian ekornya ini biasanya mati nanti, atau bagian kepala. Nah, untungnya ini cuma diserang di bagian ekor, jadi ini masih hidup asal kita karantina ya, maksudnya ditaruh di tempat sendiri yang tidak ada lobster lain. Nah, biasanya lobster ini diserang ketika habis molting, jadi kulitnya kan menjadi lunak. Nah, kemudian karena itu nanti rame-rame diserang oleh teman-temannya. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Nah, ini untungnya saya berhasil selamatkan ya. Kalau tidak, ini pasti akan jadi santapan mereka yang kuning loncat-loncat terus. Nah, ini apakah bisa tumbuh? Bisa. Nanti di molting selanjutnya dia nanti akan tumbuh kaki dan capitnya. Namun biasanya nanti capit dan kakinya tuh bukan kakinya, capitnya aja. Capitnya tuh masih dalam keadaan kecil. Saya akan tunjukkan yang sudah molting. Oke, nah ini adalah lobster yang sudah selamat ya. Jadi kakinya sudah mulai tumbuh, ini sudah molting. Tapi kelemahannya tuh capitnya masih kecil. Jadi ini perlu banyak waktu untuk agar capitnya bisa membesar lagi, dan itu butuh waktu lama ya, bisa berminggu bahkan berbulan-bulan. Makanya biasanya kalau sudah cacat, misalnya capitnya hilang, itu untuk lobster hias biasanya itu sama penjualnya atau peternakannya itu disingkirkan, dibuang. Maksudnya dibuang tuh maksudnya tidak lagi dipakai untuk lobster hias, tapi biasanya nanti digoreng, jadi dimasukkan ke dalam wajan penggorengan untuk dimakan. Nah, jadi ini adalah contohnya lobster yang sudah normal kembali, hanya siripnya masih kecil ya, padahal itu jantan. Nanti saya akan bandingkan dengan lobster yang normal, maksudnya yang dia itu sirip, bukan siripnya, capitnya tidak pernah copot. Oke, nanti saya akan ambil barangnya dulu. Nah, ini bisa dilihat yang capitnya tidak copot ya, jadi dia ini tumbuh alami, tumbuh membesar seperti ini kan. Jadi bandingkan dengan ini, capitnya sangat kecil, yang ini besar karena dia tidak pernah kehilangan capitnya. Saya cemplungin ya untuk perbandingan. Nah, ini yang satu yang capitnya besar, yang satu yang capitnya kecil. Bisa dilihat itu perbedaannya. Jadi ini sebaiknya tidak langsung dicampur karena nanti akan berantem, dan yang capitnya kecil itu kalah nanti. Jadi tunggu agar capitnya ini tumbuh agak besar baru bisa dicampur. Makanya kadang kalau penjual itu dia males, biasanya langsung disortir saja, dibuang saja si ikan lobster itu maksudnya. Biasanya itu terus dibuang sama peternaknya. Dibuang itu maksudnya bukan dijual untuk hiasan, tetapi biasanya dimasukkan ke penggorengan. Jadi seperti itu. Jadi apakah capit lobster itu bisa tumbuh? Bisa, tapi nanti butuh waktu lama lagi untuk besar seperti ini. Jadi harus mengkonsumsi banyak-banyak zat apa nih, kalau tulang itu apa ya, zat-zat fosfor ya mungkin ya kalau untuk pertumbuhan tulang. Nah, jadi harus dikasih makanan yang mengandung banyak zat fosfor untuk pertumbuhan tulangnya, karena lobster ini kan tulangnya di luar. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.